Bun? Aku nih tahu nggak punya rahasia untuk makan nasi uduk, makan soto, makan bakso enak banget nih, pakai bawang goreng Brebes tuh Brebes tuh. Bawang merah. Saya turunin lagi 1,5, siapa mau? Bingung nih gimana sih? 1,5, siapa yang mau? Tuh. Siapa yang mau 1,5 juta rupiah? Cepetan. iPhone 1,5 juta rupiah nih, gak ada ini C51. C51 buruan, ini baru handphone baru. Saya turunin lagi dari 1,6, udah murah banget, 1,5 kita kasih buat kalian nih, buruan. Kita baru selesai live dan sekarang kita mau lanjut buat meeting sama tim toko Mama Giga. Jadi di minggu ini tuh lumayan lagi sibuk. Nih kita mau nyiapin yang spesial. Ini nih Mbak, kita udah siapin produk-produk yang pasti bermanfaat banget buat teman-teman toko Mama Giga. Nih, nah paket ini paket masak jadi 100 ribuan aja gimana? Kita mau kasih 1.000 juga bisa. Benar. Ya udah kalau gitu 1.000-an aja lah. Aku orangnya memang kalau jiwa dagang gitu aku semangat karena chemistry aku mungkin di situ. Jadi apa ya? Enak aja, ngalir aja. Jadi nyatu gitu sama hati aku, dagangan itu ya. Aku spontan aja dengan itu. Bukan ikut-ikutan sih ya, kita mencari peluang bisnis kan bisa di mana aja. Yang ada peluang yang bagus ya alhamdulillah ya kita ikutin. Jadi tren banget segala macam. Kayaknya sih sekarang jadinya gitu ya. Ya mau UKM mau itu kita bisnis berdampingan aja gitu. Kita kan nggak bermaksud gimana juga sih, sama-sama sih sebenarnya. Karena kalau buat kita sih kita pun berjalan sama-sama, semuanya bisnis ya, jadinya ya sama-sama aja sih. Guys, aku pengen nimbrung sesuatu yang lagi viral-viral sekarang. Disclaimer ya, ini menurut pendapat saya. Kalau kalian setuju boleh di komen di bawah. Mbok yo ke artis ki ra usah nge-live dodolan sembako ya. Oh, itu aku paling geli sih. Mbok ya tolong please, itu loh di pasar-pasar sekarang saiki sepi dodolan sembako. Minyak goreng didodol, sugar apa gula didodol ya toh, garam rempah-rempah ki didodol sisan. Mbok ya wis ra usah umum, itu biarin kasih yang jualan sembako aja, jangan terus yuk artis-artis pengelai dodolan beras, kan aneh sewa bro. Kayak kasihan gitu loh, toh jangan dirampas. Maksudnya apa ya? Ya bisnis boleh, cuman kan kamu juga ada endorsement dan lain-lain. Ini surat terbuka ya. Sembako ya biar di pasar beli. Ini kayak gitu pasar semakin sepi loh, kasihan. Wes gitu toh. Bener banget sepi akhir-akhir ini gara-gara kemarin kan di sini tuh kata temen toko semua nih ke sono. Tapi sekarang udah jadi jalan. Jadi toko-tokonya udah pada hilang. Ya salah satunya itu sih dampaknya gara-gara online. Jadi orang cenderung udah malas untuk bergerak gitu kan, tinggal buka-buka handphone. Akhirnya ada yang mereka mau ya udah langsung dipesan gitu, langsung datang sampai ke rumah. Bukan bener lagi, emang bener. Emang kenyataan begini. Ini aja. Kadang-kadang saya sampai pikiran buat pengaris saja. Kadang dapat 2 potong aja udah alhamdulillah. Buat nambah-nambahin barang sekolah. Semua ini ya lumayan dapat ya bangsa 500, 1000 bisa buat belanja lagi. Kadang buru-buru belanja. Udah buat makannya udah bersyukur. Sekarang dagang nggak ngarepin rame, maksudnya nggak ngarepin rame ini harus ini sekian gitu enggak. Maksudnya udah belaris aja udah bersyukur. Dapat 2 potong, 3 potong gitu. Di dalam ada yang 3 potong, kagak laris sama sekali sampai seminggu ada. Di dalam kan mereka pada gulung tikar. Iya, ya berasa banget itu. Berasa banget ya. Mungkin beberapa hari atau berapa minggu, berapa bulan sepi kayak Itu kalau keadaan sekarang dari semenjak corona ya. Nah, corona sekarang istilah normal kan ya, udah nggak ada. Tapi pasaran masih belum berasa, belum normal kayak sebelumnya apa corona. Nah, sekarang istilahnya isu-isunya karena istilah banyak penjualan dari online juga gitu. Sekarang mah ibaratnya udah jauh lah, istilahnya bisa duduk, bisa apa gitu nungguin belanja. Iya 50% lebih kayaknya sih. Menurun keadaan istilah pasaran dari omset lah terutama sih ya. Tentunya berpengaruh ya, live di salah satu platform, kita bilang TikTok misalnya, tentunya
yang nonton pun udah otomatis gitu ya ternotifikasi bahwa dia lagi live, dan kemungkinan besar penontonnya jauh akan lebih banyak dibanding misalnya saya yang orang biasa yang followersnya nggak terlalu banyak untuk melakukan live. Jadi tentunya akan nama sebagai artis itu tentunya juga akan bisa menjual, at least menjual popularitas, menjual orang untuk berbondong-bondong datang ke lapaknya dia. Ini fenomena yang menarik ya ketika bicara ada dilema antara etika dan yang ngomongin saya bisa bilang peluang ya. Di satu sisi memang orang mau siapapun itu, artis siapapun ngelihat ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan hal ini di platform untuk berjualan, jadi platform digital untuk berjualan. Tetapi di satu sisi lain orang juga akan melihat ya jangan ngambil lapak orang dong, jangan ngambil lapak jualan orang dong. Nah ini kita memang harus, saya mencoba bersikap netral bahwa ini kita harus balance gitu ya. Yang artis juga quote unquote harus tahu diri ya dalam hal ini. Sekarang kemarin kan sempat ramai juga, misalnya ada disindir ada artis yang jualan sembako, tidak melanggar apapun ya, tidak melanggar di ketentuan platformnya itu sendiri, tidak melanggar undang-undang regulasi apapun, tetapi tentunya ketika kita bicara kepatutan gitu ya ini dan juga ngomongin etika ya, ini akan menjadi sebuah tanda tanya gitu. Kenapa sih harus sampai menjual hal yang memang bisa dijual oleh banyak orang? Harusnya mungkin artis kan lebih spesifik. Misalnya banyak artis yang menjual brand milik dia ya, atau misalnya memang khusus gitu ya, produk khusus yang dia endorse. Itu kan lebih elegan ya dibandingkan memang dia misalnya jualan semua hal yang mungkin orang lain biasa juga bisa jual. Saya nggak merasa tersinggung sih, soalnya nggak, yang ngotor-ngotorin jadi komen-komennya aja kan. Kalau saya nggak merasa tersinggung karena mereka kan nggak tahu kronologinya ya. Bagaimana saya nggak pernah, kalau untuk minyak saya punya sendiri soalnya, itu kan punya sendiri. Gimana ada satu pabrik yang saya prihatin di daerah lah gitu ya, di daerah itu dia datang ya mencoba untuk menawarkan bla 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 gitu. Terus intinya ya saya nggak mau akuisisi, nggak mau ini, ya udah saya mainin. Kamu kelola aja, saya beli aja rutin full, saya beli full, jadi lu produksi aja gitu, selamatkan banyak orang yang di dalam pabrik situ kan. Saya itu pernah punya mesin, kalau nggak beroperasi itu pasti rusak, itu pasti rusak. Jadinya saya beli semuanya, bahkan berita ini naik juga mereka yang ayah gimana, nggak apa-apa, gue malah nggak ngaruh karena tidak pernah yang namanya merugikan orang lain. Justru malah saya itu memberikan sama afiliat-afiliat yang memang saya itu afiliator kan, afiliat ya, jadinya ibaratnya untuk semua yang pada punya produk dan lain-lain ya kita bantu pasarin, ya kan. Jumlah persentase juga sedikit, kecil gitu. Tapi kalau saya kenapa mau kayak gitu, karena saya bisa bekerja dari rumah untuk kerjaan dapat, anak-anak juga dapat. Kalau misalnya susah sih kalau di media sosial ya, aku mau ngapain, aku nggak ngapa-ngapain aja digosipin, kasihan karyawan aku yang tiap hari, secara aku kerjanya di rumah, ya kali laki gua kagak tahu, ya kan, kadang nggak masuk akal, aku sampai nggak bisa berkomentar apa-apa gitu ya kan. Ntar kalau laki aku masuk, suami aku masuk, semuanya komennya bagus, kagak ada nih. Ya, ntar ayah di sini, padahal nih aku live di sini nih, ayah cuma live di sini, ya kagak mungkin kagak kelihatan ya kan. Jadi kayak ya terserah netizen aja lah. Jadi kayak kadang tuh jadi bingung gitu loh, orang lagi jualan, lagi ngejelasin apa, terus udah kayak gitu malah komennya yang aneh-aneh. Jadi makanya kadang tuh lebih kayak, aku sekarang kayak ada beberapa platform yang emang khusus jualan gitu loh. Ya emang aku live-nya di tempat-tempat yang khusus jualan aja lah. Kalau enggak emang ada kerjasama sama brand yang emang harus aku live-in gitu. Kalau enggak ya nggak sesering dulu sih. Justru aku jujur, kalau aku kan orangnya rada cuek ya. Maksudnya emang bener-bener nggak tahu berita apa-apa, nggak pernah nonton berita, nggak pernah baca-baca, nggak pernah. Justru aku taunya itu dari karyawan-karyawan gitu kadang. Jadi kayak yang update tuh mereka gitu. Karena menurut aku tuh aku kayak waktu tidur, waktu masak, waktu jemput anak-anak, nganterin anak-anak, terus belum lagi kerja. Jadi kayak buat ngeliat handphone tuh bukannya gak mau, balesin chat orang aja satu-satu kan juga butuh waktu ya. Jadi daripada baca gitu aku balesin chat, kadang aja ketiduran belum selesai kan. Jadi kayak bener-bener gak ada, kita disuruh live,
tapi kita di ban. Gimana tuh ya? Jadi kayak ada netizen yang nge-report akun aku, jadi bukan netizen doang. Nah dari orang TikToknya pun bilang gitu loh, kalau misalnya itu ada yang kayak istilahnya mungkin ada orang yang nggak suka, jadi akun aku tuh di report terus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.